Pertama-tama, marilah kita sejenak untuk memfokuskan lahir dan batin kita. Tiada lain kecuali untuk memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia dan nikmatnya lah, baik nikmat hisyah yang berupa usia, sehat dan sempat, atau nikmat maknawiyah berupa limpahan taufik dan hidayah. Wabil khusus bahwa saat ini kita masih yakin dan insya Allah sampai akhir hayat kita dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam Allah semoga dicurah limpahkan pada yang mulia, yang sangat besar jasanya, yang diantara jasa-jasa beliau adalah mengamanatkan pada kita untuk selalu tafakuh fiddin, memahami Islam yang sebenarnya. Mudah-mudahan sholat dan salam ini selalu dilimpahkan kepada yang mulia Habibana Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'innya, dan juga sholawat dalam arti kasih sayang Allah, salam dalam arti kesuksesan. Mudah-mudahan menyertai kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian sepantasnya saya pada saat ini bersyukur kepada zuriyah almarhum almarhumah Mama Kiai Haji Raden Abdul Linu yang telah punya ide dan kebaikan untuk menjalankan wasiat dari Mama itu sendiri bahwa tempat ini adalah untuk madrasah. Tentunya kalau madrasah adalah untuk pengajian, dan juga memfasilitasi segala hal sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan nyaman dan nyaman, bahkan sekarang dilengkapi dengan maktab. Terima kasih kepada zuriyah almarhumah yang telah memfasilitasi segala halnya. Mudah-mudahan semua ini merupakan jariah bagi almarhum almarhumah dan juga kebajikan bagi zuriyahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada saat ini dengan sangat berat sekali saya untuk hanya barangkali membaca juga tidak sempurna, untuk membacakan dari mulai insya Allah mudah-mudahan ada usia sampai tuntas untuk membacakan kitab ini. Pertama karena saya mendapatkan wasiat dari guru kita almarhum Abdullah Kiai Haji Paku Abdul Qadir Razi yang telah mewasiatkan kepada saya untuk membaca kitab ini di kaum Cianjur setiap Selasa 1 bulan 1 kali yang bergantian dengan Ihya, dan di Sabtu sore setiap Sabtu insya Allah yang tepatnya di sini. Dan juga amanat ini pernah diamanatkan oleh Al-Mukarram Syaihina wa Murabi Arwahina Mama Kiai Haji Raden Abdul Halim sebagai sesepuh pondok pesantren Al-Mutmainah Bojongkara. Mudah-mudahan amanat dan wasiat ini bisa saya laksanakan, dan tidak menutup kemungkinan, ini sangat mungkin sekali, bahwa dalam menyampaikannya ada kesalahan, ada kekurangan. Saya ini sungguh sangat siap diluruskan apabila tentu ada hal yang kurang pas dengan yang memang seharusnya. Terima kasih. Terutama pada kesempatan ini para mukarram ini hadir, dan juga tentu bukan di tempat ini saja tapi tempat lain. Baiklah, kita mulai pada halaman 5 dan seterusnya dalam kitab aslinya, bahwa kitab yang hadir di depan kita ini adalah sebuah karya dari mu'alif atau penyusun yang mulia, yang arif billah,
Saya yakin beliau adalah waliun min auliyaillah. Mama Kiai Haji Raden Haji Abdullah bin Nuh. Beliau putra dari almarhum Syekh Idris bin Arifin bin Solih bin Muhyiddin Asy-Cianjuri. Ini semua Cianjur. Beliau lahir di Cianjur tepat pada tahun 1324 Hijriah dan wafat di Bogor tahun 1989 Masehi. Beliau nikah dengan istri yang sangat mulia, yaitu Al-Alimah Al-Fadilah Al-Murabbiyah Al-Aqilah Hajjah Mursidah binti Syekh Abdullah As-Suyuti dari Jawa Tengah atau dari Banyumas. Ayah dari istri beliau adalah seorang alim yang dikenal di Jawa Tengah. Bahkan beliau punya taklifat, karangan-karangan kitab, risalah-risalah. Di antaranya adalah kitab tarjamah dari kitab Uqudul Ujen fi Bayani Huquqiz Zaujain yang sengaja beliau karang khusus untuk pengajian ibu-ibu. Kitab Uqudul Ujen itu hasil karya dari Al-Alamah Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang oleh mertuanya Mama Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh, kitab tersebut diterjemahkan dengan bahasa Melayu. Selanjutnya almarhum almarhumah Mama Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh selalu berpindah-pindah dari Cianjur, pertama pindah ke Bogor. Selama hidupnya beliau terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka dakwah, baik beliau itu sebagai tholib atau beliau itu sebagai mudaris, sebagai guru. Yang paling lama beliau berdiam adalah di Jakarta, kurang lebih 20 tahun beliau berada di Jakarta, dari mulai tahun 1370 Hijriah sampai 1390 Hijriah. Kemudian tepat pada bulan Sopar pada tahun itu 1390 beliau berpindah ke Bogor. Yang asalnya beliau itu bolak-balik ke Bogor ke Jakarta, ke Bogor ke Jakarta dalam melaksanakan tugas pengajian atas permintaan dari masyarakat Bogor yang ada di lingkungan majelis tersebut. Maka beliau akhirnya menetap di Bogor. Dan Allah Subhanahu wa taala menjemput istri beliau juga di Bogor di tempat itu, yaitu almarhumah almarhumah Hajjah Mursidah sampai wafat di Bogor itu sendiri. Kemudian perlu kita ketahui agar lebih mahabbah kepada beliau bahwa karangan-karangannya itu sampai 65 kitab, 65 judul, sebagaimana yang telah dicatat oleh satu percetakan yang kebanyakannya judul-judul kitab-kitabnya beredar di luar negeri, bukan di Cianjur. Termasuk kitab anak Muslimun ini juga pertama yang nyetak bukan percetakan di Indonesia tapi di luar negeri. Kemudian selanjutnya
kenapa beliau sampai dari awal terus berusaha bahwa kitab yang berjudul Anak Muslimun Sunniyun Syafi'iyun itu beliau sengaja disuguhkan bagi masyarakat Cianjur pada khususnya dan bagi masyarakat Sunni pada umumnya. Nah, di sini kitab ini adalah diberi nama dengan nama Anak Muslimun Sunniyun Syafi'iyun. Artinya secara telak, saya adalah seorang muslim, tidak cukup dengan muslim karena masih umum, tapi juga sunniyun. Saya ini adalah dari kelompok yang sunni, yang sunnah. Karena sunni juga banyak, yang paling khusus di samping sunniyun juga adalah syafi'iyun. Maka jadilah judul kitab ini Anak Muslimun Sunniyun Syafi'iyun. Saya seorang muslim, muslimnya muslim sunni dan bermadhab Imam Syafi'i. Yang kitab ini di dalamnya meliputi ringkasan-ringkasan yang sangat berguna, baik dalam syariat Islam yang di dalamnya adalah ada akidah, ada fikih, ada sejarah, tarikh, dan hal-hal yang wajib ain bagi seluruh muslim, sehingga tidak pantas bagi kita khususnya masyarakat Cianjur dan bagi muslim pada umumnya tidak pantas untuk tidak tahu isi daripada kitab ini. Bahkan keistimewaan kitab ini sebagaimana disebutkan di sini adalah bahwa asbahu bimausu'atin wajijatin. Kitab Anak Muslimun ini adalah seakan-akan buku ensiklopedia yang sangat ringkas. Jadi mengungkap segala permasalahan, tapi juga ringkas. Ini insya Allah semua ada di sini. Yang aneh-aneh yang barangkali seperti saya baru mendengarnya begitu, baru tahunya ternyata diungkapkan dan dijelaskan dalam buku kitab ini. Semua ini karena dilihat dari setiap judul dalam kitab ini yang semuanya ada 350 judul. Atau dalam kitab Turos dikatakan ada 351 pasal. Jadi dengan judul-judul ini berarti alangkah banyak bahasan-bahasan yang akan dibahas dalam kitab ini. Wa min lataifi hadzal kitab, di antara keistimewaan kitab ini ya adalah di bagian akhirnya beliau atau Mama Kyai Haji Hamidullah sebagai mu'alif kitab ini menceritakan mimpi-mimpi mulia beliau bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Sampai yang dimuat dalam kitab ini pun beliau pernah mimpi dengan Rasulullah bertemu 10 kali. Nanti di akhir ceritakan. Kemudian dalam kata qauluhu ahamu masodirihi, adapun referensi kitab ini diambil dari lebih 50 kitab. Luar biasa. Kitab ini referensinya diambil lebih daripada 50 kitab. Bahkan kitab Anak Muslimun ini yang hadir depan kita ini bukan hanya dari kitab-kitab Turos atau kitab-kitab kuning, tapi juga dari majalah Nurul Islam, majalah Al-Manar. Ini majalah juga dari hasil-hasil ketetapan, juga dari hasil ketetapan Muktamar NU di Indonesia. Kitab yang disebut tadi majalah Nurul Islam, majalah Al-Manar, ini adalah bukan majalah yang beredar di Indonesia, tapi majalah yang beredar di luar negeri, yaitu di Irak. Ini termasuk isi kitab ini juga diambil dari majalah tersebut. Dan juga beliau sebagai jelas bahwa beliau adalah Syafi'iyun, pengambilan beliau pun dalam kitab ini adalah diambil dari ketetapan-ketetapan Muktamar Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Indonesia.
hadhil masadir wal maroji, dilihat dari banyaknya referensi yang beliau ambil, baik dari kutubut turos, kitab-kitab kuning, dan juga dari majalah-majalah terbitan Irak dan Mesir, juga di Indonesia, kita dapat simpulkan betapa beliau luas dan tabahurnya keilmuan beliau. Bahkan bahasa yang beliau kuasai bukan hanya bahasa asli Cianjur, Indonesia, bahkan beberapa bahasa beliau kuasai. Alhamdulillah saat ini kitab sudah ada di pangkuan kita, dan mencoba Al-Fakir saya akan membacanya, walau saya memang sadar sepenuhnya tidak pantas untuk membacakan kitab ini untuk menjelaskan, tapi yang paling pantas diantaranya yang masih hidup alhamdulillah adalah guru kita dari Bojong Herang, atau juga almarhum Awabullah, namun keburu usia. Seharusnya beliau yang menyanggupi untuk bacakan kitab ini di tempat ini, tapi beliau sempat berwasiat kepada dzurriyyah almarhum Awabullah, Mama Kyai Haji Allah Binu, dan juga pada saya untuk meneruskan membaca kitab ini. Maka walaupun dengan segala keterbatasan saya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan amanah ini dan tidak menutup kepada para kiai, para asatid dimanapun berada, khusus yang di sini. Silahkan apabila ada hal yang kurang pas yang saya baca, saya sampaikan, saya ikhlas sekali untuk diluruskan bagaimana seharusnya. Mari kita mulai dari bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu anak muslimun. Bab pertama judulnya adalah anak muslimun. Laulam ajid bid dunya siwa dzarratin wahidatin faqat lakana dzalik kafian jiddan li an a'rifal khaliq subhanahu wa ta'ala kaifa wa qad syahadtu hadzal alam al badi al mukawwan mimma la uhsi qattu minad dzarrat wa bihadzan nidum ar-ra'i al amim wa tadbir al ajib al hakim. Kata beliau, kata Mama, seandainya di dunia ini tidak ada apa-apa kecuali hanya dzarrah wahidah. Para ulama mentafsirkan, mengartikan dzarrah itu adalah bagian yang terkecil, molekul bahkan lebih kecil dari itu, seperti atom. Seandainya di dunia ini hanya tersisa hanya satu dzarrah saja, benda yang sangat kecil yang tidak mungkin bisa dilihat dengan mata telanjang, ini sudah cukup sebagai dalil, sebagai argumentasi bahwa alam ini diciptakan dan dibuat oleh Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan dalil itu pun cukup bagi saya untuk menyatakan bahwa ana muslimun, saya ini adalah orang muslim. Artinya alangkah tidak dipahaminya secara logika ya, tapi ini tentu tergantung hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya seseorang melihat semakin banyak benda di dunia ini, makhluk yang disaksikan di dunia ini, baik makhluk yang ada di atau di luar, tapi dia tidak mengakui adanya Allah, dalam arti tidak menjadi sebagai hamba yang muslim, itu menurut logika sungguh tidak dimengerti. Tapi tentu akhirnya karena tidak ada hidayah dari Allah SWT. Padahal cukup dalil, apalagi yang banyak, hanya dzarrah saja satu, upamina sunama kekebul anu teka tinggal liatan, kadang-kadang eta cukup untuk dalil menyatakan bahwa kita adalah seorang muslim. Karena tidak mungkin ada sesuatu itu kalau tidak ada yang mengadakan. Yang mengadakannya tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada bab ini maslun. Nah,
Anda penjelasan lebih lagi. A'lamu wa a'taqidu anna tauhid huwa qutbur roha lid-din wa tasawwuf al-haq al-jami bainal iman islam wal ihsan. Wa al-babul wahid alladzi la yambagi lisalik as-shadiq fi tariqillah ayadula illa minhu wa huwa usus syar'i wa milakul islam. Pada bab ini di dalamnya ada 2 pasal. Pasal pertama, kata beliau al-mama, saya yakin dan mengitikadkan bahwa tauhid, mengambil dari kata wahada yuwahidu tauhid, mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya ungkapan. Segala sikap dan aktivitas kita semua harus merupakan buah dari ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ungkapan lisan bahwa Allah yang Maha Esa, tapi segala aktivitas kita semua mengarah sebagai tanda bahwa kita menauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada manusia, tidak kepada jabatan, tidak kepada uang, tapi hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid ini qutbur roha lid-din. Ini merupakan pokok mutarnya segala sesuatu adalah kesana ke tauhid. Jadi aktivitas apapun yang kita lakukan tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tasawwuf al-haq al-jami bainal iman wa islam wal ihsan. Tasawuf yang kita implementasikan dalam kehidupan, yang merupakan kolaborasi daripada iman kita, Islam kita, ihsan kita, buktikan dengan tasawuf. Jadi arti tasawuf yang sebenarnya bukan dibuktikan, bukan dinyatakan dengan cara berpakaian, bukan hanya ke sana. Tapi tasawuf yang sebenarnya adalah bagian daripada realisasi iman, Islam, dan juga itu berarti ihsan. Sehingga ujungnya dalam segala sikap seakan-akan kita melihat kepada Allah. Dalam artian karena tidak mungkin bahkan mustahil kita melihat kepada Allah karena mata kita yang sekarang ini tidak akan kuat melihat zat Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia biasa seperti kita. Seorang nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad pun termasuk diikhtilafkan sewaktu Mi'raj. Apakah beliau nabi kita itu melihat langsung zat Allah atau tidak? Ini pun masih diikhtilafkan. Yang jelas bahwa mata kita secara umumnya itu tidak diperuntukkan melihat zat Allah untuk di dunia ini. Kalau di akhirat itu dinaskan dalam Al-Quran. Wujuhu yaumin nadhirah li rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari itu, di akhirat, di sorga, nadhirah itu sangat artinya terang benderang, sangat berseri-seri. Dan pada hari itu nadhirah. Yang pertama nadhirah dengan dhad, berseri-seri, wujuhun nadhirah. Yang kedua nazirah, melihat pada Allah. Itu untuk di akhirat. Kalau dunia enggak. Tapi dalam arti tasawuf yang sebenarnya seakan-akan dalam ibadah kita kepada Allah, baik ibadah badaniyah, baik ibadah qalbiyah, baik ibadah maliyah, dalam segala pengabdian seakan-akan kita melihat Allah SWT. Karena tidak melihat, yakinkan bahwa kita dilihat oleh Allah dalam segala sikap. Itu kalau istilah para ulama ahli kalam itu makomnya makom muraqabah. Artinya sifat sama dan basornya Allah itu selalu mengikuti kemanapun, dimanapun, apapun kegiatan. Seakan-akan merasa dilihat, didengar oleh Allah. Jadi rasa-rasanya kalau umat Islam seperti itu, tentu insya Allah
tidak akan secara sengaja sembrono berbuat maksiat. Ya, kecuali barangkali tidak sengaja itu kehilapan atau apa itu ya. Kalau orang udah sampai makom muraqabah. Nah inilah. Wa huwa al-babul wahid alladzi la yanbaghi lisalik as-shadiq fi tariqillah ayadhula illa minhu wa huwa usus sam'i wa milakul Islam. Ini ketauhidan ini ada merupakan ya yang tidak sepantasnya untuk siapapun orang yang suluk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, suluknya suluk yang shadiq fi tariqillah. Karena di zaman seperti sekarang banyak sempalan-sempalan yang mengaku suluk, tapi dalam kenyataannya ternyata akhirnya nyimpang dari suluk yang sebenarnya, yang akhirnya tidak sungkan-sungkan mengaku sebagai nabi itu ya. Itu awal-awalnya suluk katanya, tapi ternyata suluk yang nyimpang gitu. Kata almarhum Mama Ki Haji Radhiyallahu, salik yang shadiq itu adalah tidak sepantasnya apabila tidak ayadhula ila minhu, kecuali harus melalui ketauhidan yang sebenarnya. Wa huwa usus syar'i wa milakul Islam. Ini adalah pokok dalam syarat. Itu pasal pertama pada bab ana muslimun. Kemudian paslun, pasal kedua. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini sebagai argumen yang kuat, dalil bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tunggal, yang esa, yang juga Rahman dan Rahim, kasih sayang Allah baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Qul huwallahu ahad, katakanlah tidak ada Tuhan kecuali Allah yang ahad, yang maha tunggal, baik sifatnya, datnya atau af'alnya. Allahus somad. Pada ayat Allahus somad ini banyak ulama tafsir yang mengartikan, ada juga yang mengartikan Allahus somad itu bahwa Allah Subhanahu wa taala akhir dari segala tujuan. Ya, tadi menyambung yang pertama tadi. Seandainya di dunia hanya ayat darroh wahidah, kok kenapa tidak mau menyatakan bahwa inilah saya ini sebagai muslim? Karena akhir-akhirnya segala permasalahan Allahus somad, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah bukan hasil daripada lahir seseorang atau siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan mustahil ada misil kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ikhlas ayat 1-4. Kemudian kata beliau Mama Raden Haji Minuh, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini tidak pakai ini ya. Ini wajjahtu enggak. Karena kama qadjami itu min syaihi wa murabi arwahi, kalau pakai ini wajjahtu itu adalah ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita gak usah pakai ini, langsung wajah tuh saja, gitu ya. Kenapa Nabi Ibrahim pakai ini? Karena waktu itu di saat itu beliau sedang berdebat dengan kaumnya yang musyrik. Makanya ini pakai ini. Kalau kata Santi ini itu adalah kata-kata taukid, menyatakan, meyakinkan kepada masyarakat yang berdebat dengan Nabi Ibrahim, ini sesungguhnya saya ini, gitu. Asalnya innani itu. Makanya kita dalam sholat, dalam doa iftitah, gak usah pakai ini, langsung wajah tuh ya, wajah tuh. Nah, termasuk ini kata almarhum Mama, wajah tuh aku menghadapkan, wajhia lahir dan batin. Ini kalau kata santri min itlaqil ba'di atau juz'i wa iradatil kulli. Disebutnya hanya wajhi saja, wajah, tapi maksudnya lahir dan batin, bukan hanya wajah. Wajah tu wajhia, aku menghadapkan lahir batin aku. Lilladzi fataras samawati wal ard, pada Dat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslimah,
dalam keadaan aku cenderung dan saya pasrah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku selain dari sholat, baik haji, zakat dan yang lainnya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, hidup dan kehidupan, mati dan kematian, lillahi rabbil alamin. Ini semua adalah hanya punya Allah yang memelihara seluruh alam. Ini adalah ikrar kita. Ini hakikatnya di hadapan Allah. Ketika kita sholat, baca wajah itu dan seterusnya, ini adalah ikrar dan beat kita, seakan-akan beat kita bahwa lahir batin, hidup dan kehidupan, mati dan kematian, semua adalah Allah yang punya. Makanya kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya, kita habis sholat padahal membaca wajah itu dan seterusnya, tapi kadang-kadang selesai sholat kita lupa berbuat maksiat, padahal tadi sudah ikrar lillahi rabbil alamin, hidup dan kehidupan, mati kematian, segalanya adalah kepunyaan Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa pada Allah, kadang-kadang kita mempunyai perasaan bahwa ini milik kita, milik kita, milik kita, lupa pada Allah. Ini sudah berbohong katanya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu pada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini saya diperintah bahwa saya ini adalah sebagai muslimin. Aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku berikrar bahwa tidak ada Tuhan yang wajib sembah dalam kenyataannya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya milik Allah kerajaan, hanya milik Allah semua pujian. Kata para ulama, puji itu terbagi 4 bagian. Ada puji qadim li qadim, ada juga qadim li hadis, ada hadis li qadim, ada hadis li hadis. Puji Allah kepada Allah itu sendiri, seperti dalam Al-Quran banyak innallaha ala kulli syai'in qadir, firman Allah itu kepada Allah. Kemudian pujian Allah kepada makhluk, ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baiknya hamba adalah hamba yang paling banyak kembali kepada Allah. Di sana isinya adalah Nabi Daud khususnya. Kemudian juga puji makhluk kepada makhluk. Ketika kita mengatakan orang lain itu baik, ya, karyanya baik, almarhum Al-Maghfula itu seorang yang soleh, seorang wali min auliyaillah, kita pujian pada beliau, itu hakikatnya adalah semua kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua puji-pujian itu baik Allah pada Allah sendiri, Allah pada makhluk, makhluk kepada Allah, makhluk kepada makhluk, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ada keistimewaan, ini semua kembalikan kepada Allah. Ketika yang lain menyatakan pujian kepada kita, bukan marah dan bukan berarti gembira yang kelebihan, tapi kita kembalikan ini adalah bimasyiatillah. Itulah. Aqulu dzalik jaziman. Kata almarhum mama, aku menyatakan ikrar tersebut adalah jaziman, satu hal yang pasti, itu tidak bisa diganggu gugat. Fala syakka wala raibahuna, tidak ada keraguan katanya. Fala iskala wala mas'alata, tidak kesulitan dan tidak ada masalah apa-apa. Ini yakin. Inilah yang harus kita juga terapkan dan mantapkan pada lahir dan batin kita, seperti apa yang telah dikatakan mama. Jadi aqulu dzalik jaziman, ini pasti tidak bisa ditawar-tawar. Fala syakka wala raibahuna, fala iskala wala mas'alata, tidak ada kesulitan dan tidak masalah. Ini pasti saya. Seperti ini keyakinan beliau. Ini dalam bab pertama bahwa anak muslimun. Nah, jadi kita ini adalah sebagai muslim, ya. Dalil
bahwa pengakuan kita muslim, kata beliau, mama, cukup hanya dengan darah saja, makhluk yang terkecil saja, bahkan tidak kelihatan tapi yakin ada, itu merupakan satu dalil bahwa kita harus istislam, harus Islam, harus muslim, ya, menyatakan diri iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kesimpulan daripada bab pertama ini dapat kita ambil. Pertama, ini tauhid. Kemudian ketauhidan ini tidak cukup hanya sebatas lisan kita atau ungkapan kita, tapi dalam segala sikap harus merupakan bagian dari kepada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dalam segala aktivitas, ya, baik di luar, di dalam, baik sedang melakukan ibadah yang mahdoh, ibadah guer mahdoh, ibadah kolbiah, hati, kesabaran, ketawakalan, ibadah badaniyah, aktivitas kita, baik sholat atau ibadah maliyah, sodakoh, zakat, pengorbanan, itu semua hanya semata-mata bagian daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang perlu dicatat bahwa di sini kata almarhum, tasawuf yang sebenarnya adalah tasawuf yang arahannya kepada iman, Islam, dan ihsan. Ketika tasawuf berpijak pada itu berarti benar-benar disalik asodik pitorikillah, benar-benar orang yang suluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika tasawuf dasarnya iman, Islam, dan ihsan. Mungkin karena beliau almarhum almarhumah dengan mukasafahnya. Mukasafah itu satu penemuan yang tidak bisa dipelajari, tapi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mukasafahnya beliau itu mungkin di akhir zaman banyak kelompok-kelompok sempalan yang mungkin mengatakan bahwa ini adalah tasawuf dengan cara ini yang paling baik, tapi ternyata ujung-ujungnya keluar daripada pokok dasar tadi, keluar kadang-kadang dari keimanan, keislaman, dan juga keihsanan. Jadi tasawuf yang pas ketika tasawuf dasarnya iman, Islam, dan ihsan. Demikianlah, barangkali ada hal yang perlu diperjelas atau ditanyakan, khususnya mengenai materi yang telah saya sampaikan pada bab pertama ini. Tafadhol. Ya. Tadi yang ini wajah itu. Iya. Kan sekarang banyak itu yang masih pakai itu ya. Iya. Itu bagaimana? Oh iya, makasih. Kalau dibuka di kitab-kitab fikih itu sebetulnya nggak ada ininya, langsung dari wajah tuh. Seingat saya, memang dari orang tua dulu itu sudah pakai ini. Yang jadi pokok dasarnya itu adalah dari buku parukunan. Kalau dari parukunan itu dari orang tua pakai ini. Tapi setelah saya tahu persis di kitabnya dan juga diperjelas oleh guru-guru, nggak usah pakai ini, kita ini. Langsung aja wajah tuh. Ternyata dalam kitab-kitab fikih nggak ada yang pakai ini, langsung wajah tuh. Kenapa? Para guru-guru menjawab kalau pakai ini itu adalah dulu Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu berdebat, makanya pantas dan pas pakai ini. Kalau kita berdebat dengan siapa, kita sudah yakin kepada Allah, nggak usah pakai ini lagi, makanya wajah tuh. Tapi seandainya bacaan seperti itu nggak membatalkan, cuman mungkin itu tidak sama dengan arahan dari para ulama fuqaha. Itu barangkali itulah. Terima kasih. Bid'ah ya bid'ah, tapi bid'ah hasanah insyaallah. Mangga pangarsa. Terkait ini ya, bab awal ini. Iya. Anak muslim ini kalau intisarinya itu tauhid dan tasawuf. Iya. Nah ini apakah ini yang dimaksud dengan tasawuf di sini? Apakah
Ini kan disebutkan ya kalau tasawuf itu kalau nggak salah ada aliran-alirannya juga. Gitu. Apakah ada hubungannya juga dengan tarekat? Tarekat gitu ya. Tarekat. Kalau nggak salah gitu kan. Iya. Apa namanya ayahandanya itu tarekat Tijaniyah. Iya. Tijaniyah. Nah, apakah Kiai Haji Abdul ini kemana gitu? Kalau misalnya dari sisi Torikohnya kemana gitu? Terima kasih. Di sini di bab ini beliau mama tidak menyatakan sebagai pribadinya masuk di satu torikoh, ya, baik torikoh Qadiriyah Naksabandiyah atau torikoh Tijaniyah atau torikoh yang lain. Itu ada 35 torikoh yang semua adalah muktabaroh. Beliau sengaja, cuman beliau mengatakan bahwa torikoh manapun apabila dasarnya kepada iman, Islam dan ihsan, itu adalah torikoh yang benar-benar suluk menuju ridho Allah. Gitulah. Terima kasih. Ada lagi? Biasanya paling baca ya. Cukup? Nah, jadi tekap ya namanya. Saya kan atos. Paling belum. Masa nanti belum belum. Apa dari pengantar penutup? Alhamdulillah, bab pertama telah selesai. Mudah-mudahan usia kita, kesempatan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bab selanjutnya, dan mudah-mudahan tentunya ini sungguh sangat saya menunggu kritik dan saran dari pihak manapun yang mengarah untuk kebaikan saya. Karena dengan saya memberanikan diri, Al-Fakir ini di sini juga sudah banyak masukan-masukan, karena saya tidak diam akhirnya begitu. Karena kitab ini banyak lugoh-lugoh yang memang di kitab-kitab kuning sulit untuk ditemukan. Makanya saya mencari ini, apa kamus-kamus terus dibuka, ini alhamdulillah ketemu. Doanya saja dan kritiknya di semua pihak. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina amin bang alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa bil Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarribati lana fi dinina. Allahumma inna nasta'iduka bi jami' ma 'allamtana. Fadduhu ilaina an inda hajatina. Allahumma 'allimna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa shalha jasid wa ruh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Demikianlah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.